We begin with fast-moving developments in the Middle East. Tonight, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel and Hamas are on the brink of a hostage deal. El 4 d'octubre, a les 12 hores, a Jardinets de Gràcia, inundarem els carrers per exigir la fi del genocidi. Ada secerca harapan yang kembali menyala. Harapan akan perdamaian, harapan untuk bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa dentuman bom, tanpa kehilangan lagi. Itulah yang kini dirasakan oleh penduduk Gaza, rakyat yang telah begitu lelah menghadapi perang tanpa akhir. Saat terbaru, sebuah kabar positif muncul, di mana Hamas siap untuk menyetujui pertukaran tawanan yang bisa memicu gencatan senjata dengan Israel. Jadi, baru-baru ini, Donald Trump mengklaim bahwa Hamas sudah menunjukkan respon positif atau terbuka terhadap rencananya dan bahwa mereka siap untuk perdamaian yang langgeng. Trump juga menyerukan Israel untuk menghentikan pengeboman Gaza agar pertukaran sandera bisa dilakukan dengan aman dan cepat. Ini adalah langkah yang bisa mengawali perdamaian permanen di Gaza. Di sisi lain, dunia terus memberikan suaranya. Tekanan besar muncul dari Eropa, mulai dari Spanyol hingga Italia yang terus menyatakan suaranya untuk Palestina. Dan inilah cerita di balik update terbaru. Bagaimana secerca harapan kini muncul di jalur Gaza yang sudah terlalu lama merasakan penderitaan. Dua tahun lamanya, Gaza dikepung oleh bom dan kehancuran. Rakyatnya terjepit, lelah, dan putus asa. Israel pun disebut telah melakukan genosida yang terstruktur oleh Amnesty International, di mana itu membuat tekanan diplomatik dari dunia semakin membesar ke Netanyahu dan Israel, mulai dari negara-negara Amerika Selatan, negara-negara Arab, hingga tak terkecuali dari Eropa. Semuanya menyerukan agar konflik ini berhenti, melihat tekanan yang sangat besar pada Israel, termasuk di sidang umum PBB ke-80 di New York. Akhirnya, Donald Trump, salah satu pendukung paling kuat Israel pun bergerak cepat, mencoba membuka jalan baru demi perdamaian dan menghindarkan Israel dari isolasi dunia. Ia pun menjalin komunikasi dengan negara-negara Arab dan para pemimpin Muslim, termasuk Indonesia, dalam momentum sidang ke-80 PBB di New York, di mana di sela pertemuan itu disepakati sebuah gagasan 20 poin prinsip perdamaian yang disetujui bersama negara-negara Arab dan Muslim dunia sebagai kerangka awal. Poin-poin itu kemudian dikirim ke Hamas dengan pesan sederhana. Bila Hamas menyetujui, maka gencatan senjata akan segera diberlakukan dan peluang perdamaian terbuka kembali. Namun jika tidak, Netanyahu dan Israel mengaku akan menyelesaikan pekerjaan dengan dukungan penuh dari Amerika. As we speak of injustice and equality and kindness and ecology and kindness. Jadi setelah mempelajari 20 poin prinsip perdamaian yang diusulkan, Hamas menyatakan bahwa mereka menerima beberapa aspek dari rencana Trump, terutama poin-poin yang berkaitan dengan penghentian perang, penarikan pasukan Israel, dan pertukaran tawanan. Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan semua sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sesuai dengan formula pertukaran tawanan yang diajukan Trump. Mereka juga siap menyerahkan administrasi Gaza kepada teknokrat independen. Dalam pernyataannya, Hamas bersedia menyerahkan pengelolaan administratif Gaza kepada Komisi Teknokrat Independen berdasarkan konsensus nasional Palestina yang mendapat dukungan negara-negara Arab dan Islam. Tapi mereka menolak atau meminta klarifikasi terhadap beberapa poin lainnya, seperti keputusan atas poin-poin strategis atau masa depan Palestina, dengan salah satu yang paling sensitif adalah pelucutan senjata atau disarmament. Tidak muncul secara eksplisit dalam respon Hamas. Mereka belum menyatakan komitmen untuk melucuti persenjataan mereka sepenuhnya sebagai bagian dari penerimaan rencana itu. Hamas juga meminta pembicaraan teknis untuk merinci bagaimana penarikan pasukan Israel akan dilaksanakan, bagaimana pengawasan internasional berlaku, dan mekanisme keamanan. Don't speak of injustice and equality and kindness and ecology
Meski belum sepenuhnya setuju, namun Trump dan timnya tampaknya memandang reaksi Hamas sebagai kemajuan signifikan. Terkhusus saat ia melihat Hamas menyetujui aspek-aspek kunci, seperti pertukaran sandera dan penarikan militer. Trump melihat itu sebagai penerimaan kerangka dasar dari rencananya. Trump juga menilai bahwa jika sebagian besar poin diimplementasikan, itu akan mempercepat gencatan senjata, pembebasan sandera, dan mengurangi kerusakan kemanusiaan di Gaza. Dia pun menyerukan agar Israel menghentikan pengeboman segera agar proses itu tidak terganggu. Equality and kindness and ecology and kindness for the kids and all the multinationals and industries, the balls in your court as we speak. Ya, jika kesepakatan ini pada akhirnya benar-benar diterapkan, serangan militer bisa berhenti atau setidaknya mereda. Ini akan mengurangi kematian, luka, kehancuran rumah dan infrastruktur, serta penderitaan warga sipil. Lalu dengan pembebasan sandera dan pertukaran, hal ini juga bisa menjadi langkah konkret pertama menuju pengakhiran konflik. Sementara itu dengan pengurangan atau penghentian serangan, akses bantuan medis, pangan, air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya bisa lebih lancar masuk ke Gaza. Populasi sipil yang selama ini terjebak dalam krisis bisa mendapatkan pertolongan. Dan dengan salah satu poin yang diusulkan adalah bahwa administrasi Gaza bisa diserahkan kepada badan teknokrat independen dengan dukungan internasional dan Arab. Jika diterima dan dijalankan dengan transparan, sistem pemerintahan lokal bisa diperbaiki untuk membangun kembali institusi publik. Jelas, kini setelah 2 tahun penuh penderitaan, kehilangan, kehancuran, kelaparan, isolasi, munculnya harapan bahwa konflik bisa dihentikan membawa ruang kecil dari optimisme. Bahkan bila kesepakatan tidak sempurna, sinyal bahwa sebuah dialog mungkin bisa terjadi sangat berarti secara simbolis. Equality and kindness for the kids and all the multinationals and industries, the balls in your court as we speak. Dukungan dunia pada Gaza. Di tengah situasi yang semakin krusial, suara kemanusiaan terus menggema dari Eropa. Dari Barcelona, Madrid hingga Roma, jutaan orang turun ke jalan, menyerukan satu hal, hentikan perang di Gaza. Di Spanyol, duka Gaza terasa begitu dekat. Ribuan orang memenuhi pusat kota Barcelona, membawa bendera Palestina, menyerukan keadilan bagi rakyat yang sudah terlalu lama menderita. Salah satu suara paling berpengaruh datang dari sosok yang tak asing, Pep Guardiola, pelatih legendaris Manchester City yang akhirnya angkat bicara. Estem assistint a un genocidi en viu i en directe on milers de nens i nenes ja han mort i d'altres poden encara morir. La franja de Gaza està devastada i riades de gent camina sense rumb, sense aliments, aigua potable ni medicines. Només la societat civil organitzada pot salvar vides i pressionar els governs perquè actuïn d'una vegada. El 4 d'octubre, a les 12 hores, a Jardinets de Gràcia, inundarem els carrers per exigir la fi del genocidi. Dalam pidatonya di Universitas Manchester, Guardiola menyebut apa yang terjadi di Gaza sebagai sesuatu yang menyayat hati dan menghantui tubuhnya. Ia menegaskan bahwa ini bukan soal politik, tapi soal kemanusiaan. Kata-kata itu langsung menggema ke seluruh Eropa. Di Spanyol, banyak tokoh publik dan pesepak bola ikut menunjukkan solidaritas. Klub seperti Bilbao bahkan menerima dan menyambut langsung para pengungsi Palestina dalam sebuah pertandingan yang disambut puluhan ribu penggemar di stadion. San Mamés menunjukkan dukungannya terhadap Palestina, diwakili di stadion hari ini oleh Adhani Taliyeh, sekelompok pengungsi Palestina yang tinggal di negara Basque dan perwakilan dari UNRWA Euskadi. Kami bersamamu, semua dukungan kami bersamamu, tulis akun official Bilbao. Sementara di Osasuna, fans tim tuan rumah nampak menunjukkan spanduk dukungan pada Palestina. Ya, dukungan pada Palestina dan Gaza di Spanyol memang sangat besar, di mana Spanyol bahkan menjadi salah satu negara Eropa yang berani bersikap tegas terhadap Israel, menghentikan ekspor senjata dan secara terbuka mengakui penderitaan rakyat Palestina. Selain Spanyol, dukungan besar baru-baru ini juga datang dari Italia.
Lebih dari 2 juta orang turun ke jalan melakukan pemogokan umum nasional sebagai bentuk protes atas serangan Israel. Kota-kota besar seperti Roma, Milan, Bolonya, dan Turin dipenuhi lautan manusia membawa spanduk bertuliskan Free Palestine dan Ceasefire Now. Pelabuhan ditutup, stasi berhenti. Suara rakyat menggema di seluruh negeri. Italia nyaris lumpuh hari itu. Bukan karena perang, tapi karena suara damai yang tak bisa dibungkam lagi. Netanyahu harus tetap dihukum. Even if no one intervenes today, if no more bombs dropped, if no more bullets are shot against the people in Gaza, the genocide will continue because there are no ways to remedy the destruction that the seeds of the various forms of destruction that have been planted in Gaza. Francesca Albanese yang menjabat sebagai UN Special Rapporteur untuk wilayah Palestina yang diduduki, baru-baru ini menyatakan dalam sebuah interview jika Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya tetap harus bertanggung jawab secara hukum, meskipun suatu hari Gaza damai. Albanese menjelaskan, kenapa ia menganggap penting Netanyahu tetap dihukum? Pertama, untuk menunjukkan prinsip universalitas hukum, di mana semua orang termasuk pemimpin negara harus tunduk pada hukum internasional. Tidak ada kekebalan mutlak agar keadilan ditegakkan, supaya korban mendapat pengakuan dan agar ada pertanggungjawaban atas pelanggaran, termasuk yang berskala besar seperti pemboman, blokade, pelanggaran HAM. Ketiga, mencegah imunitas. Di sini maksudnya, bila pelaku kejahatan perang bisa lolos tanpa hukuman, maka pengulangan pelanggaran serupa lebih mungkin terjadi. Pada akhirnya, menurut Francesca Albanese, Netanyahu harus tetap dihadapkan ke hukum. Karena tanpa proses hukum, menurutnya proses penyembuhan, kepercayaan publik antara pihak yang berkonflik, dan keadilan bagi korban akan sulit tercapai. We will finish them by smirking on. Don't scream. Pada akhirnya, setelah begitu banyak penderitaan, darah, dan kehilangan, kita melihat secercah harapan yang mulai muncul di ufuk Gaza. Bukan karena perang berakhir total, tetapi karena dunia mulai berbicara dengan satu suara. Cukup sudah. Hamas yang akhirnya mulai setuju dan membuka pintu dialog, Donald Trump yang mencoba menengahi lewat 20 poin perdamaian, dan dunia yang bersatu menekan Israel agar menghentikan serangan. Semuanya menjadi babak baru dalam sejarah panjang perjuangan Gaza. Pun seperti kata Francesca Albanese, perdamaian tidak bisa berdiri tanpa keadilan. Netanyahu dan siapapun yang bertanggung jawab atas kehancuran itu tetap harus dihadapkan pada hukum, agar luka Gaza benar-benar bisa sembuh dengan kejujuran, bukan sekadar diam. Kini rakyat Gaza masih berjuang, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka punya sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan. Mereka punya harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, anak-anak Gaza akan bisa tertawa lagi, tanpa harus berlari dari bom, tanpa kehilangan rumah, dan tanpa kehilangan orang yang mereka cintai. Awal dari bab baru, bab tentang harapan, keadilan, dan kemanusiaan. By smirking on. Don't scream. You never